Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir dari surah An-Naziat, di mana di surah An-Naziat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah Musa Harun bersama Fir'aun untuk memberikan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini loh Musa, nabi yang Allah utus dari kalangan ulul azmi minar rusul, itu dianiaya, diingkari oleh bapak angkatnya sendiri. Siapa? Fir'aun. Maka engkau wahai Muhammad jangan bersedih pula. Meskipun Abu Lahab pamanmu dan keluarga-keluarga yang lain mengingkari dakwamu. Ini sudah ada apa? Sudah ada contoh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bahwa Fir'aun yang sudah mati sejak ribuan tahun yang lalu, jasadnya tetap utuh sampai saat ini. Bisa disaksikan di museum Mesir sana. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengawetkan jasad Fir'aun ibratan, sebagai ibrah pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu Musa?" Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Musa alaihi salam, Musa ibnu Imran? Musa ibnu Imran yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang nabi, padahal hidup dan besar di lingkungan Fir'aun. Hidup dan besar di lingkungan Fir'aun. Nah, tak kala nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus tak kala nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihi salam untuk mendakwai Fir'aun, maka Musa alaihi salam mengusulkan agar saudara kandungnya Harun diangkat juga menjadi nabi, agar menyertainya nanti, mendampinginya nanti ketika berhadapan dengan Fir'aun. Kata Musa alaihi salam di surah Al-Qasas, "Wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i ridaan yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibuni." Musa alaihi salam menawarkan kepada Allah, "Ya Allah, Harun adalah saudaraku. Dia lebih fasih, lebih lincah lisannya, tidak kaku-kaku kalau ngomong. Maka utuslah dia, angkatlah dia menjadi nabi, agar nanti menemaniku, menguatkanku, membantuku tak kala menghadapi Fir'aun." Karena Fir'aun nanti banyak hujahnya nih ketika apa? Didakwai oleh Musa alaihi salam. Apa di antara kira-kira Pak hujah Fir'aun? Hujahnya, kamu itu aku loh yang besarkan. Kamu itu anak kemarin. Paham? Kamu itu anak ingusan. Saya yang besarkan kamu. Kira-kira kalau seperti ini, apa yang mau dikatakan oleh Musa? Benar kan? Bahwa Fir'aun yang membesarkan, kamu hidup di lingkungannya, besar makan di rumahnya. Kamu tega-teganya seperti itu sama aku. Akhirnya apa? Dia terdiam. Nah, minta bantuan apa? Harun. Untuk apa? Untuk nanti membersamainya mendakwai Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Musa dan Harun ini dengan pesan yang terbaik yang seharusnya dilakukan oleh para dai, para ustadz, para syekh, para guru gitu. Apa itu?
Wa qulu lahu qaulan layyina, ucapkanlah ucapan yang lembut kepada Fir'aun. Jangan ucapan yang kasar. Karena orangnya sudah kasar, orangnya sudah bengis, kalau ditambah dengan kekasaran tambah memberontak, tambah jauh. Paham? Ucapkan ucapan yang lembut. Begini sikap kita, Pak, terhadap orang yang bengis, orang yang jahil, orang yang enggak tahu. Seharusnya apa? Kita mensikapi mereka dengan penuh kelembutan. Tapi enggak setiap dakwah dengan kelembutan. Ada waktu-waktu dengan tegas gitu, dengan suara yang tinggi. Nah, kalau ada orang Badui itu terkenal dengan perawakan yang kasar karena mereka jauh dari pendidikan gitu. Kencing di emperan masjid. Kencing gitu, Pak. Akhirnya berbondong-bondong sahabat berdiri mendatanginya untuk menghardiknya, untuk mencelanya. Apa kata Rasulullah? Da'hu, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Selesai si Badui ini kencing, maka Rasulullah minta seember air, kemudian dituangkan di bekas kencingnya. Kemudian berkata, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk hal yang seperti ini. Ini adalah tempat berzikir, sholat, dan yang lainnya. Maka kata si Badui ini, dia berkata, ya Allah, irhamni wa Muhammad la ghairuh. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Kenapa? Karena yang lain ini berlaku kasar sama saya. Coba lihat, langsung masuk dengan apa? Dengan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Musa dan Harun bahwa ucapkan ucapan yang lembut. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Takala Robnya menyeru Nabi Musa alaihi salam di wadi. Wadi itu adalah lembah di antara dua gunung yang ada di Mesir sana. Al-Muqaddas, yang disucikan. Kenapa? Karena di situ diturunkan wahyu. Diturunkan wahyu, yaitu Taurat. Namanya adalah Tuwa. Ini namanya, Pak. Al-Wadil Muqaddasi Tuwa. Nah, di sini Musa alaihi salam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Musa ini terkenal dengan Kalimullah. Nabi yang diajak langsung berbicara Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau biasanya nabi-nabi yang lain, Pak, itu apa? Melalui perantara Jibril alaihi salam. Jadi menyampaikan wahyu melalui perantara Jibril. Jibril, Allah ngomong dulu ke Jibril, kemudian Jibril menyampaikan ke nabi-nabi. Ini adalah akidah Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, lafaz, dan memiliki makna. Ini adalah akidah yang fitrah manusia, akidah Islam. Coba Bapak kalau buka di YouTube, ya, dibuka di YouTube ustadz-ustadz itu yang menyimpang itu, tak kala mereka mengatakan, Bapak tanya tentang kalamullah, firman Allah, mereka akan berkata bahwa firman Allah itu tidak ada suaranya, tidak ada maknanya. La sauta wala makna. Coba lihat. Bapak buka di YouTube itu ada ustadz-ustadz yang menyimpang, ya seperti itu jawabannya. Allah itu berbicara tidak memiliki suara, tidak memiliki makna. Kenapa? Karena mereka punya kaidah bahwa Allah itu harus statis. Bapak, Allah harus statis. Enggak boleh melakukan ikhtiar. Pilihan sifat-sifat ikhtiariyah, perbuatan yang ada kaitannya dengan pilihan dan kehendak. Seperti itu. Maka Allah seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada hanyalah faidul ilahi, curahan ilahi, curahan Tuhan. Adanya manusia, adanya alam semesta ini adalah faidul ilahi menurut mereka.
Al-Quran itu adalah kalam Jibril. Ini apa? Menurut Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah mengatakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau mengatakan itu adalah kalamullah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah Islamiyah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang didengar oleh Jibril dengan suara yang memiliki makna. Nah, kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, idhab, pergilah ila Fir'aun, kepada Fir'aun, raja Mesir pada waktu itu. Innahu togo, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dari sisi apa Fir'aun ini togo, melampaui batas? Dari sisi dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rob, yang berkata ma'alimtu ilahin min ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan selain daripada aku. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kalian yang maha tinggi. Tapi tak kala dukunnya datang menyampaikan bahwa akan lahir nanti bayi laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan, dia percaya dengan ucapan dukun ini. Oh, Tuhan percaya ucapan bawahannya. Akhirnya dia ketar-ketir. Karena ketar-ketirnya dia perintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir. Ini namanya Tuhan? Masa ada Tuhan yang menandingi bayi yang nanti akan lahir yang akan mengalahkan dia? Ini tidak sesuai dengan apa? Dengan ucapannya. Jadi Fir'aun melampaui batas, tidak mau mendengar seruan Musa alaihi salam. Kemudian yang dia bantai adalah Bani Israel. Bani Israel itu Pak merupakan kaum keturunan dari Yusuf alaihi salam. Jadi keluarga-keluarga Yusuf itu tak kala mereka pindah dari Palestina menuju Mesir, karena Yusuf alaihi salam di sana diangkat menjadi seorang menteri yang mengurusi pertanian. Akhirnya apa? Keluarganya pindah ke sana. Nah, Bani Israel ini keturunan keluarga Yusuf alaihi salam. Nah, kalau yang di Israel sekarang Bani Israel kayak itu, enggak, itu bagian dari orang-orang Eropa sana yang pindah menjajah, mengambil tanah warga Palestina. Fakul halaka ila antazakka. Ini yang kamu ucapkan kepada Fir'aun. Ini ucapan yang lembut, Pak. Apa itu? Halaka ila antazakka. Maukah engkau mensucikan diri? Di sini hanya penawaran. Tidak ada perintah maupun larangan. Kamu sucikan diri ya. Kamu ini telah melampaui batas. Kamu jangan begitu. Ini kan kasar, Pak ya. Paham? Tapi ditawarkan, maukah engkau mensucikan diri? Maukah engkau seperti ini? Seakan-akan Fir'aun itu diberikan pilihan. Paham? Diberikan pilihan, terserah kamu. Kalau mau silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Beda dengan perintah. Kalau perintah kan suatu keharusan ya. Tapi ini hanya penawaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menawarkan ini? Ini yang kamu sampaikan wahai Musa. Karena kemungkinan besar Fir'aun itu tidak menerima. Susah untuk menerima dakwah. Sehingga kalau diperintah atau dilarang, maka yang ada hanyalah pengingkaran. Fakul halaka ila antazakka. Maukah engkau mensucikan diri? Ini pelajaran besar bagi kita, Pak. Bahwa pengajaran agama, apakah itu pengajaran agama yang dibawa oleh Musa, Isa dan yang lainnya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh pengajaran agama itu mengarahkan kepada satu tujuan, yaitu tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Ini mensucikan apa? Mensucikan jiwa kita.
Jadi kalau Bapak mau mensucikan jiwa, harus belajar ilmu agama. Kalau Bapak mau mengotori jiwa, tidak ada pensucian jiwa, pelajaran-pelajaran umum itu, yang itu tidak ada sedikit pun pelajaran yang mengarah kepada tazkiyatun nafas. Hanya mengajarkan kecerdasan, matematika, IPA, IPS, dan yang lainnya. Tapi yang disayangkan anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah umum, kalaupun ada PAI-nya, pelajaran agama Islamnya, itu di bagian akhir, di saat anak-anak sudah lelah otaknya memikirkan pelajaran-pelajaran umum. Belum lagi pelajaran-pelajaran yang notabene itu pelajaran yang gak benar. Diajarkan tentang sifat 20. Paham Pak? Sifat 20 itu adalah sifat yang diajarkan oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, yang semuanya dalilnya dengan akal. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Semuanya dengan apa? Dengan akal. Dan semua sifat 20 itu mengarah kepada Allah itu harus statis. Nggak boleh melakukan apa? Gerakan-gerakan dan yang lainnya. Kalau Bapak meyakini saat ini Allah mendengar ucapan kita, Allah melihat perbuatan kita, maka apa? Bapak sudah sesat. Kenapa? Karena ada suatu hal yang baru bagi Allah. Paham? Ini yang mereka tidak inginkan. Enggak mau ada hal yang baru dari Allah. Makanya mereka punya apa? Sifat namanya mukhalafatul hawadis. Tidak ada yang suatu yang baru bagi Allah. Nah, fakul halaka ila antazakka. Ini tujuan utama dari belajar ilmu agama, Pak. Mensucikan apa? Mensucikan jiwa. Makanya anak-anak yang belajar ilmu agama, mereka apa? Taat beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, berakhlak yang mulia. Jangan pula apa namanya? Mengambil perkataan sebagian orang awam. Nak, kamu jangan dalam-dalam agamanya ya. Jangan belajar agama yang dalam-dalam. Lihat tuh, ada yang sesat, ada yang stres karena belajar ilmu agama. Yang ini yang dijadikan apa? Contoh untuk mengambil apa namanya? Asas atau dasar bahwa belajar mendalami agama itu menyebabkan sesat dan yang lainnya. Padahal mungkin yang dia pelajari adalah pelajaran tasawuf yang mengajarkan wahdatul wujud, hululiyah, Allah menyatu dengan hambanya, sehingga mereka berzikir dari kata la ilaha illallah nanti berujung hu ha dan yang lainnya. Hu itu dia, ha itu saya. Penyatuan Allah dengan hamba, sehingga nanti tidak lagi bisa membedakan mana makhluk mana khalik. Ya monyet juga Allah, ya anjing juga Allah. Ini namanya apa? Wahdatul wujud. Apa istilah bahasa Jawanya? Qaulun Gusti apa? Yang penyatuan Allah dengan jasad makhluknya? Hah? Iya, itulah sudah Pak. Itu apa? Itu akidah hululiyah atau wahdatul wujud, yang itu semua diambil dari falasifah, filsafat. Yang mereka meyakini bahwa seluruh makhluk ini adalah faidul ilahi, curahan Tuhan yang nanti semua melakukan perjalanan untuk menyatu kembali kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk kembali kepada penciptanya. Itu akidah hululiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau engkau sudah mau menerima tawaranku ini, aku bersiap, kata Musa, untuk menjadi pembimbingmu. Wa ahdiyaka, aku akan membimbingmu, mengajarimu. Ila rabbika, menuju Rabbmu. Ini juga pelajaran besar bagi kita, Pak. Tak kala kita hijrah dari kekufuran menuju Islam, atau dari perbuatan yang buruk menuju kebaikan, maka ada pembimbing, harus ada pembimbing. Kalau mau istiqomah, enggak dibiarkan gitu aja.
Oh, mu'alaf setelah itu dibiarkan gitu, tidak diajarkan, tidak dibimbing dan lain-lainnya. Ini kemungkinan besar akan kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau ada yang bimbing dia, inilah yang membawa dia menuju istiqomah. Makanya Musa alaihi salam menawarkan diri lagi, kalau engkau mau mensucikan diri, aku siap nih menjadi pembimbingmu, siap mendampingimu untuk senantiasa menuju Rabbmu. Lalu setelah itu engkau fatahsya. Ini tujuan dari belajar lagi, Pak. Setelah mensucikan diri, maka lahir sifat yang kedua dari belajar adalah khosyah, rasa takut. Karena khosyah itu lahir dari ilmu. Tidak mungkin seseorang itu khosyah kalau tidak punya ilmu. Paham? Gambarannya seperti ini, Pak. Kalau Bapak nggak tahu bahwa buaya itu bahaya, apakah buaya laut atau buaya darat, maka Bapak biasa-biasa aja. Mungkin Bapak usap-usap kepalanya buaya itu. Karena apa? Karena nggak paham bahwa buaya itu bahaya. Nah, ketika Bapak sudah belajar bahwa buaya itu sangat bahaya, maka Bapak akan berhati-hati kan? Karena buaya ini bahaya, nggak punya akal, siap memangsa siapa saja yang mengganggunya. Maka Bapak menjauhinya. Karena muncul rasa takut karena ada ilmu tentang bahayanya buaya tersebut. Bapak belajar tentang hal-hal maksiat. Tujuannya untuk apa? Menjauhinya. Tujuannya agar Bapak takut terjerumus kepada kemaksiatan tersebut. Ada seorang sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman. Dia ini terkenal dengan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah pasti bertanyanya keburukan, Pak. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, kana nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Adalah sahabat-sahabat yang lain itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tentang surga, apa yang mendekatkan ke surga dan yang lainnya, itu yang ditanyakan. Adapun aku, kata sahabat ini, tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali keburukan. Ma khafata an tudrikani. Aku takut keburukan itu menimpaku. Man lam ya'rifi syarra yaqafi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka kemungkinan besar dia jatuh kepada keburukan tersebut. Dia enggak tahu tentang bahayanya ikhwanul muslimin, maka kemungkinan besar dia ikut, karena dia sibuk main media sosial, sementara hantu-hantu ikhwanul muslimin yang ada di media sosial bergentayangan. Kalau dia nggak paham tentang keburukan ikhwanul muslimin, maka dia akan membanggakan, membela, wah ini luar biasa ini ikhwanul muslimin ini, pemikir dan yang lainnya, penggerak dan seterusnya. Padahal ikhwanul muslimin itu adalah mazbalah. Mazbalah itu tong sampah yang mengumpulkan seluruh keburukan, Pak. Yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan manusia untuk menegakkan khilafah. Itu tujuan utamanya. Apakah itu yang ada pada HTI dan yang lain, kelompok-kelompok yang lainnya. Pokoknya siapa saja boleh masuk, yaitu takfirinya, yaitu Asy'ariyahnya, Mu'tazilahnya, Khawarijnya, semuanya bisa masuk. Yang penting tujuannya apa? Mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Jadi dengan banyak belajar kita akan mengetahui mana keburukan, mana kebaikan, yang itu membuat kita khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah berkata, al-ilmu khosyatullah. Ilmu itu membuahkan rasa takut kepada Allah. Apakah di saat kita sendirian atau di saat banyak orang? Karena Allah berfirman di surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya di saat mereka sendirian,
maka mereka mendapatkan pahala yang besar. Kenapa Pak? Karena rata-rata orang yang saat-saat sendirian, gak ada orang, gak ada manusia, lebih berpotensi untuk melakukan maksiat kan? Ya kan Pak? Apalagi media sosial sekarang ini, buka YouTube, buka apa, semua bisa dilihat. Yang halal, yang haram semuanya bisa dilihat. Kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, rasa pengawasan dari Allah, maka kita bisa terjatuh kepada hal perbuatan yang keji. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Fir'aun melihat ayah. Ayah itu kalau kalau yang dimiliki oleh para nabi itu namanya mukjizat, Pak. Paham? Ayah. Mukjizat itu kalau di kalangan para nabi adalah syai'un khariqu anil ada, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, mukjizat nabi ini sesuatu yang lagi viral di kaumnya. Paham? Apa nih yang lagi viral di kaumnya? Kalau Musa alaihi salam yang lagi viral adalah sihir. Nah, ilmu apa? Ilmu tentang sihir, perdukunan dan yang lainnya. Ini yang lagi tenar, lagi tren. Maka Allah Subhanahu wa taala membekali Musa alaihi salam mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir. Apa itu, Pak? Melempar tongkat langsung menjadi ular. Ini enggak ada satupun tukang sihir yang bisa melakukan. Benar-benar jadi hayatun tas'a, ular yang bergerak-gerak. Ketika tukang sihirnya Fir'aun melihat hal ini, mereka langsung tobat, langsung sujud, beriman kepada Robnya Musa. Kenapa kira-kira, Pak? Mereka punya ilmu bahwa tak satu pun tukang sihir yang bisa melakukan seperti ini. Yang ada hanyalah membuat khayal, mengelabui mata. Paham? Seakan-akan terjadi, padahal enggak. Jadi mukjizat Nabi Musa alaihi salam ada 9. Yang itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semua diingkari oleh Fir'aun. Kalau Musa itu tadi menandingi seluruh tukang sihir. Kalau di zaman Nabi Isa pengobatan. Nah, Nabi Isa alaihissalam dibekali mukjizat yang bisa menandingi para tabib pada waktu itu. Menyentuh sedikit matanya orang yang buta langsung bisa melihat, bisa menghidupkan orang yang mati dan yang lainnya. Nah, mukjizatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an Al-Karim. Di mana di masa jahiliyah di sana mereka membanggakan keindahan balaghah, keindahan bahasa. Ada ada perlombaan setiap tahunnya di Ka'bah itu, di mana syair-syair jahiliyah diperlombakan. Siapa yang menang nanti ditulis dengan tinta emas, kemudian digantung di dinding Ka'bah selama setahun. Ini suatu kebanggaan, Pak. Meskipun isinya hal-hal yang buruk gitu, ngejarin janda, ceritain kudanya dan yang lainnya, tapi bahasanya indah. Nah, ketika turun Al-Quran, mereka takjub dengan bahasanya. Bahasanya yang begitu indah, tersusun rapi, memiliki kandungan makna yang luar biasa. Jadi Fir'aun telah melihat mukjizat Musa alaihi salam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fakadzdzaba wa asa. Dia mendustakan dan bermaksiat kepada Musa. Tidak mau mengikuti dakwanya. Summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling. Kemudian berusaha mengumpulkan kaumnya, penduduknya. Fahasyara fanada. Lalu dia menyeru untuk meyakinkan penduduknya bahwa aku ini adalah Rob kalian yang maha tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang maha tinggi.
Jadi seseorang bisa saja mengaku, tapi pengakuan itu membutuhkan apa? Bukti. Seharusnya Fir'aun nggak perlu gentar-gentar, takut-takut dengan Musa. Kalau dia memang benar adalah Rob, pengatur alam semesta, bukan hanya sekedar apa? Pengakuan. Sampai dia panggil arsiteknya Haman, lalu berkata, "Ya Haman ubnili sorha." Wahai Haman, buatkan aku bangunan yang tinggi, bangunan yang menembus langit. La'alli ablugul asbab fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Coba lihat. Wa inni ara, dan aku menyangka dia termasuk orang yang bohong. Sudah didustakan, ngapain nyuruh Haman lagi untuk bangun yang tinggi? Berarti dia ini nggak yakin. Nggak yakin dengan apa? Dengan keyakinannya dia sebagai Rob. Akhirnya dia buat bangunan yang tinggi. Kalau kamu sebagai Rob, ya udah naik aja ke langit. Kenapa harus nyuruh lagi Haman untuk bangun bangunan yang tinggi? Ternyata itu hanya sekedar pengakuan. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun dengan azab akhirat dan azab dunia. Apa kira-kira azab di dunia yang didapati oleh Fir'aun? Dia ditenggelamkan di Laut Merah bersama pasukannya. Di saat Fir'aun sudah sakaratul maut, Pak, sudah nyawa sudah di tenggorokan, baru dia mengakui Robnya Musa. Tapi itu tidak bermanfaat lagi. Ada riwayat, tapi nggak tahu riwayatnya palsu atau enggak, itu mengatakan bahwa malaikat menutup mulutnya Musa Fir'aun dengan tanah agar dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wah, ini kedzaliman betul ini kan? Paham? Kedzaliman betul yang dilakukan oleh malaikat ini. Kok sampai nutup mulutnya Fir'aun agar tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Padahal kita tahu bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah kan? Barang siapa yang penutup kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah akan masuk surga, jauh dari neraka. Ini kok ditutup mulutnya. Nah, meskipun Fir'aun berusaha bertobat, tapi sudah nggak diterima lagi Pak tobatnya, karena sudah di penghujung hayat, sudah sakaratul maut. Karena memang ada waktu-waktu di mana tobat tidak lagi diterima. Di antaranya tadi sudah gor-gor, atau matahari sudah terbit dari barat. Sekarang masih terbit dari mana? Dari arah timur ya. Nanti dari barat. Nggak tahu kapan. Paham? Nah, ketika matahari sudah terbit dari barat, maka tidak ada lagi pintu tobat. Sudah ditutup. La tanqati'ut taubah hatta tagrubu syamsu min maghribiha. Pintu tobat senantiasa terbuka hingga matahari terbit dari barat. Nah, ini azab dia di dunia. Ketika dia di alam barzah, Pak, maka Fir'aun ini diazab juga dengan ditampakkan pagi dan petang neraka jahanam. Disiksa di alam barzahnya. Sampai kapan? Sampai nanti tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian setelah itu digiring menuju padang mahsyar, langsung dicemplungkan ke neraka jahanam. Tidak ada lagi istilahnya perhitungan amalan. Karena Fir'aun la hasanati lahum, tidak ada kebaikan baginya. Karena dia adalah non muslim. Tidak perlu lagi dihitung-hitung mana kebaikannya. Oh, ini karena dia dulu merawat Musa, ini kebaikan, ini dihitung-hitung, enggak ada. Semuanya dianggap haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah tutup kisah Fir'aun bersama Musa di sini dengan berkata, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya kisah Musa bersama Fir'aun itu ada pelajaran yang bisa dipetik bagi mereka yang takut kepada Rabb-Nya. Apa itu Pak? Pelajaran yang bisa dipetik? Coba dari sebelah sini. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Musa dan Harun yang Fir'aun yang singkat ini? Apa kira-kira Pak? Pak Maulana? Apa Pak Maulana? Ya. Sezalim apapun Pak Jokowi, ya, naikin atau menghapus Pertalite, itu nggak boleh dikatain kasar, dikatain banci, dikatain apa gitu, tolol, dungu dan yang lainnya nggak boleh. Sezalim apapun Pak Jokowi, kalau itu dianggap kezaliman, paham? Sebengis apapun Pak Jokowi, kita tetaplah harus hormat kepadanya karena dia adalah pemimpin kita. Paham? Apapun alasan orang-orang filsafat, dia itu bukan bapak, dia itu ada kepala negara yang tidak perlu dihargai dan dihormati. Enggak, dia adalah pemimpin kita yang butuh kita dengar dan taati selama itu kebaikan. Sekejam apapun orang, sejahat apapun orang, kalau kita inginkan kebaikan, maka sampaikanlah kebaikan tersebut dengan apa Pak? Dengan lemah lembut. Seseorang itu lebih mudah mendengar kalau kelembutan yang disampaikan, yang disodorkan kepadanya. Apalagi Pak PRT? Pelajaran apa? Dari kisah Musa dan Fir'aun ini, sepenggal ini. Pak? Iya, dakwah itu hanya mendakwakan, hanya menyampaikan, tablik, tidak mengharuskan, tidak memaksakan. Paham? Karena kita ini bukan Tuhan yang bisa merubah orang itu dari buruk menjadi baik. Enggak. Kita hanyalah tablik, menyampaikan. Alhamdulillah kalau mau diterima, kalau enggak ada masalah. Paham? Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a falaiha. Barang siapa yang melakukan amalan soleh itu untuk dirinya. Barang siapa yang melakukan keburukan juga untuk dirinya. Saya enggak ada. Kamu buruk ya buruk untukmu. Kamu baik untukmu juga. Saya hanya dapat pahala kalau antum mau mengikuti. Kalau enggak ya enggak ada masalah. Apalagi tidak boleh bersikap sombong. Karena sikap sombong atau sifat sombong itu hanya milik Allah. Paham? Tidak dimiliki oleh manusia. Manusia ini tinggalnya di dunia. Tinggal di posisi yang paling rendah. Paham? Kapan dia menjadi tinggi? Ketika dia mengikuti, mentaati zat yang maha tinggi, yang memiliki sifat takabbur. Allah itu mutakabbir, yang hanya memiliki sifat kesombongan. Manusia tidak memilikinya. Yang enggak, apa lagi? Pelajaran yang bisa diambil ini. Antum belakang. Apa? Iya, inti dari pelajaran agama adalah mensucikan jiwa. Jadi kalau Bapak masih tetap mau mensucikan jiwa, maka belajarlah ilmu agama. Karena ilmu agama itu tidak membuat Anda stres kalau pelajaran agamanya benar. Tapi kalau pelajaran agamanya sesat, maka Anda sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, belajar sufi itu paginya sehat, sorenya sudah jadi gila.
Akhirnya dia tinggalkan Irak, pergi hijrah ke Mesir karena gitu, Pak. Di Mesir banyak orang sufi. Siapa yang belajar di sufi di pagi harinya, sore harinya sudah jadi majnun. Nah, yang lain apa lagi, Pak? Sebelah sini. Apa? Ya, pemimpin itu butuh penasehat, pembimbing keagamaan. Karena tidak setiap pemimpin itu juga dia sekaligus pemimpin dalam agama. Paham? Karena pemimpin ini butuh yang amin, qawiyun amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Tapi kalau sekiranya ada pemimpin yang juga fasih dalam agama, kuat, amanah, pintar dalam siasa politik dan yang lainnya, ini lebih diutamakan. Tapi kadang pemimpin baca Al-Fatihah saja nggak bisa, ya kan? Tapi ya tetap dipilih karena kita demokrasi, bukan sistem musyawarah atau ditunjuk oleh ahlun nuha wal ilmi wan nuha. Apa lagi pelajaran yang bisa diambil? Iya. Jadi ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah. Kalau ada orang belajar ilmu agama tapi tambah bengis, tambah galak, tambah jauh, berarti niatnya yang salah nih. Ya, tujuannya yang salah dari belajar. Tujuannya karena tidak membuahkan hasil apa-apa. Sementara pelajaran agama itu semua mengarahkan kepada kebaikan, kan, Pak? Tidak ada satupun pelajaran agama itu yang mengarahkan kita untuk jadi jahat, nggak ada. Jadi buruk itu nggak ada. Maka kalau ada yang bom bunuh diri, bantai orang, terus mengatasnamakan ini Islam, ini suatu kesalahan. Ini Muslim, bukan Islam. Beda Muslim, beda Islam. Islam itu adalah agama, Muslim itu penganut. Penganut itu kadang ada yang ngikutin ajaran, ada juga yang enggak. Apa lagi, Pak? Tidak boleh membunuh makhluk. Oh iya, ini di mana Firaun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak laki-laki. Ini adalah perbuatan yang keji untuk satu tujuan, agar kerajaannya tetap, kekuasaannya tetap. Tapi harus mengorbankan jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang tidak berhak untuk dibantai. Demikian, Pak, ada yang bertanyakan sebelum kita tutup? Iya. Iya, jadi pemimpin itu, Pak, ada namanya khalifatul pemimpin khilafah, yang dimana dia memimpin seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Namanya khilafat. Saat ini belum ada. Dan ini syaratnya ketat. Pemimpin khilafah ini. Adapun pemimpin negara, ini yang banyak sekarang, kan, Pak, ya. Pemimpin negara. Nah, ini wajib kita taati dalam hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Coba kalau Bapak paham bahasa Arab, ketika perintah taat kepada pemimpin itu tidak dibarengi dengan kata atiu. Tapi ketika perintah taat kepada Allah dan Rasulnya ada kata atiu, kan? Kenapa? Apa nih rahasianya nih? Rahasianya adalah taat kepada pemimpin itu berkaitan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Terus diikat dengan minkum, dari
kalangan kalian wahai kaum muslimin. Berarti pemimpinnya haruslah muslim. Iya, muslim. Kapan kita tidak taat kepada pemimpin? Kalau dia menampakkan kekufuran yang nyata. Paham, Pak? Dia menampakkan dirinya nyembah patung dan yang lainnya. Paham? Baru bukan pemimpin kaum muslimin. Tapi apakah kita langsung bisa memberontak, mengkudeta dan enggak? Ini ada aturan mainnya lagi. Kan? Ada aturan mainnya. Karena dilihat antara maslahat dan mafsadah. Untuk apa? Untuk mudhaharo atau mengadakan kudeta ini. Secara hukum asal bahwa taat terhadap pemimpin yang yang terpercaya atau yang zalim itu adalah kewajiban. Tapi kita ingat, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam hal kebaikan. Paham? Alhamdulillah pemimpin kita selama ini masih mentaati kita, masih memerintahkan kita dalam hal-hal kebaikan. Gak ada satupun pemimpin kita yang memerintahkan, kalian jangan sholat, jangan hadir di kajian. Gak ada kan, Pak? Beda di Qaddafi ini Libya. Dulu waktu Qaddafi masih memimpin itu, Pak, dilarang menghadiri kajian-kajian majelis ilmu. Siapa yang hadir di majelis ilmu ditangkap, dipenjara. Coba bayangkan. Tapi alhamdulillah kita sekarang masih aman-aman saja. Demikian subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.